Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, presentasi kali ini saya akan mengulas bagaimana sistem atau aplikasi yang digunakan dalam lapor BOS online. Di mana kesempatan kali ini saya mengambil sampel di SD Negeri Tanah Rarang, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, adapun latar belakang, yang pertama, dana BOS merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari pemerintah untuk operasional pendidikan, khususnya di jenjang PAUD, TK, SD, SMP sederajat. Yang kedua, satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur keuangan yang bersumber dari dana BOS, mulai dari perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban yang mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Selanjutnya di bagian B di presentasi ini adalah batasan masalah. Batasan masalah yang dibahas, yang pertama, tujuan pelaporan dana BOS. Yang kedua, langkah-langkah proses pelaporan dana BOS online. Yang ketiga, teknik pelaporan dana BOS online. Yang keempat, hasil investigasi pelaporan dana BOS online. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan proses pelaporan dana BOS online. Nah, selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan pada presentasi kali ini adalah yang pertama, melanjutkan tugas di mana pada saat itu observasi lokasi kegiatan yang dilakukan di SD Negeri Tanah Rarang. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami, dan melakukan penyelidikan atau investigasi mengenai proses pelaporan dana BOS online. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, satu persatu pembahasan dari kelima topik yang ada di dalam presentasi ini kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama, tujuan lapor dana BOS online. A. Membantu menyediakan pendanaan biaya operasional non-personil sekolah, akan tapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS. Yang B. Membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik SD, SDLB, SMP, SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang C. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik SD, SDLB, SMP, SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan yang ke D adalah membebaskan pungutan biaya peserta didik yang orang tua atau wali tidak mampu pada jenjang SD, SDLB, SMP, SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, seperti apa sih langkah-langkah pelaporan yang dilakukan oleh sekolah atau satuan pendidikan? Yang pertama, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap seperti RKS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lainnya yang diperlukan. Yang kedua, sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler, yaitu melakukan rekapitulasi berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS reguler. Yang kedua, realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah pada tahun yang berkenaan. Kemudian yang ketiga, laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah, serta disimpan di sekolah. Yang keempat, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, langkah yang ketiga, sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan, baik penerimaan dan penggunaan dana BOS reguler kepada masyarakat secara terbuka. Yang keempat, laporan yang tertera di atas adalah laporan yang berupa dokumen tertulis yang rutin dilakukan oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan atau kota sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam pengelolaan keuangan.
Selanjutnya, seperti apa sih langkah-langkah yang dilaporkan oleh satuan pendidikan ke Kemendikbud melalui situs Kemendikbud http://bos.kemendikbud.go.id. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah bendahara BOS di satuan pendidikan harus memiliki akun Dapodik yang digunakan sebagai alat login pada situs lapor BOS online. Kemudian yang kedua, pilih login dan masukkan username pada password Dapodik atau klik tombol login. Nah, jadi akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, setelah klik sign in ya, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, pada halaman tersebut terdapat menu yang terletak di bagian samping, yakni profil sekolah, lapor, dan logout. Tampak seperti gambar ini. Kemudian yang kelima, setelah itu klik menu lapor dan pilih tambah untuk mengirim lapor dana BOS. Tahun berapa yang akan dilapor, jadi akan muncul di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya memilih tahun anggaran. Oke. Dan seterusnya. Pada bagian ketujuh ini, setelah mengisi penerimaan dana pada form yang sudah tersedia seperti jumlah dana BOS yang diterima, kemudian sisa triwulan, dan total dana yang diterima, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu mengisi penggunaan dana per komponen yang terdiri dari A. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, B. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, C. Kegiatan ulangan dan ujian, D. Pengelolaan sekolah, E. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, F. Pengembangan manajemen sekolah, G. Langganan daya dan jasa, H. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, I. Pembayaran honorarium guru GTT, J. Pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran, dan yang K, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, klik tombol proses jika sudah selesai melakukan pengisian. Nah, bagian keempat, teknik operasional penerapan IT dalam pelaporan dana BOS online di SD Negeri Tanak Rarang. Yang pertama, proses pelaporan ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini dilakukan oleh bendahara sekolah yang ditunjuk secara resmi dan diberikan SK oleh kepala sekolah. Yang kedua, pelaporan ini dilakukan menggunakan laptop yang bagus, yang memenuhi standar Bapak Ibu, kemudian prosesor yang cukup untuk mempermudah laporannya. Yang ketiga, didukung oleh internet yang bagus, sinyal yang kuat, karena dalam proses pelaporan secara online ini langsung ke pusat. Nah, bagian yang kelima, hasil investigasi pelaporan dana BOS online di SD Negeri Tanak Rarang. Yang pertama, dari hasil investigasi yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa proses pelaporan dana BOS online di SD Negeri Tanak Rarang, Kecamatan Praia Barat, dilakukan dengan prosedur yang tepat, pembukuan yang sesuai dengan juknis dan petunjuk penggunaan, serta perencanaan dana BOS. Yang kedua, dalam proses penyusunan anggaran, pihak sekolah melibatkan semua unsur guru, termasuk juga komite sekolah. Yang ketiga, adanya kolaborasi kerjasama yang baik dalam satuan pendidikan SD Negeri Tanak Rarang, yakni keterbukaan, sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang baik dan sehat berdasarkan petunjuk teknis. Selanjutnya, yang keenam, kelebihan dan kekurangan dalam proses pelaporan dana BOS online di SD Negeri Tanak Rarang. Kelebihannya yang pertama, proses dilakukan oleh satuan pendidikan langsung ke pusat tanpa harus melalui dinas pendidikan setempat. Yang kedua, laporan yang kita ajukan ke dinas pendidikan hanya sebagai arsip. Yang ketiga, dilakukan dengan mudah. Yang penting,
sarana dan prasarana mendukung. Kemudian kekurangannya, yang pertama, hanya pada kendala sinyal internet kadangkala kurang bagus sehingga menyebabkan sulit untuk masuk pada situs lapor BOS online. Yang kedua, kalau melihat di beberapa sekolah yang lain, kadangkala kekurangannya adalah masih ada beberapa bendahara yang belum menguasai IT, sehingga dalam proses pelaporannya mengalami kesulitan. Nah, dari penjelasan di atas, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, dapat saya simpulkan bahwa itulah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dalam hal ini penggunaan dana BOS reguler sekolah sesuai dengan hasil observasi saya di SD Negeri Tanah Alarang, Kecamatan Paya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam proses pelaporan tersebut di atas, baik dari satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan dari satuan pendidikan yang langsung ke Kemendikbud atau ke pusat, dapat kita simpulkan bahwa prosesnya menggunakan perangkat lunak atau IT. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.